Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini saya membahas soal nomor 4, yaitu bercerita tentang silinder, di mana kasusnya ada gabungan antara isolator dan konduktor, di mana yang sebelah dalam adalah isolator pejal, sementara yang sebelah luar itu adalah silinder koaksial konduktor. Oke, detailnya ada di tertulis ini ya, panjangnya, jari-jarinya, maupun muatannya. Dan ditanyakan adalah bagaimana medan listrik untuk berbagai area tersebut. Ringkasnya ada 4 area ya. Dan juga bagaimana distribusi muatan pada silinder konduktor koaksial di jari-jari 4 maupun 6 cm. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, pertama gambarnya dulu. Jadi kalau digambar kira-kira gini, ada 3 buah jari-jari. Jari-jari silinder dalam, kita sebut saja RA 2 cm. Kemudian jari-jari silinder koaksial yang sebelah dalam itu B, RB 4 cm. Dan jari-jari silinder koaksial bagian luar itu RC 6 cm. Nah, untuk muatan pada silinder dalam yang isolator itu besarnya adalah 4 kolom. Kita sebut saja KI ya, muatan isolator, KI 4 kolom. Sementara untuk silinder luar, maksudnya silinder koaksial, itu kita sebut saja KI konduktor atau KIK, itu nilainya min 12 kolom. Jadi muatan yang ada di silinder luar, baik nanti yang bagaimana distribusinya, tapi yang jelas totalnya adalah min 12 kolom. Oke, sekarang kita pertanyaan pertama dulu tentang bagaimana medan pada jari-jari 1 cm. Atau bisa dikatakan dia adalah area sebelum permukaan dari silinder isolator. Karena kan silinder isolator besarnya 2 cm. Karena di 1 cm berarti kurang dari itu. Oke. Nah, karena dia isolator, maka muatannya itu tersebar merata ke semua area. Sehingga tidak seperti konduktor yang nilainya 0. Enggak, tapi di sini ada nilainya. Yaitu bergantung pada seberapa besar volume yang terlingkupi dari jari-jari tersebut. Oleh karena itulah sigma Q-nya kita jabarkan menjadi ρ dikalikan dengan VR. Di mana ρ itu adalah muatan per volume. Jadi kita mau tahu nih, dari muatan yang isolator tadi itu berapa sih satu volumenya itu muatannya gitu. Nah, dengan mengalikannya dengan volume dari R yang ditanyakan, maka kita bisa menghitung berapa sih aslinya muatan yang terlingkupi. Makanya rumusnya menjadi ρ dikalikan dengan VR, di mana VR adalah volume untuk jari-jari 1 cm. Oke, nah bagaimana cara mencari muatan jenis? Ini sama kayak mencari massa jenis, ialah massa dibagi volume. Nah, dalam hal ini berarti muatan dibagi volume. Di mana muatannya ya tentu saja muatan isolator pejal ya, KI, dan karena muatan KI itu adalah untuk keseluruhan volume dari isolator pejal, makanya V-nya juga harus volume keseluruhan dari isolator pejal. Berarti sampai jari-jarinya A. Makanya saya tulis VA untuk membedakan. Jadi bisa membedakan ya, VR itu volume silinder untuk yang ditanyakan saja, berarti dalam ini batasnya 100 cm. Sementara VA itu adalah volume dari silinder isolator yang total muatan pada volume tersebut adalah Q. Oke, kemudian di ruas kiri itu E kali 2 PRL. Jadi, karena dia adalah silinder ya, di mana silinder itu volumenya adalah luasnya adalah 2 PR kali L untuk luas selimut dari silinder. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita jabarkan apa rumus volume dari silinder. Nah, rumus volume silinder adalah keliling lingkaran kali tingginya ya. Seperti tabung ya, yaitu PR kuadrat per L. Yaitu kita tulis. Yang VR tadi pakai PR kuadrat L, sementara yang VA kita pakai PRA kuadrat L. Oke, untuk yang kiri 2 PRL. Kemudian kita pindah ruas yang 2 PRL ke bawah ke kanan. Oke, kemudian yang PR itu bisa kita coret satu sama lain ya. P sama L. Yang volume, yang sisi kanan. Itu kan ada P, ada L sama ya, bisa dicoret. Kemudian R yang pindah ke bawah pun bisa dicoret dengan R kuadrat yang atas. Karena itu maknanya sama, yaitu R yang ditanyakan. Sehingga yang tersisa tinggal
ini 2 dikali 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan R per RA kuadrat, di mana R-nya tadi dikatakan 1 cm, berarti 10 pangkat min 2 ya. Nah, itu yang tertulis di sini. Kenapa jadi 10 pangkat min 2 ya? Karena jari-jarinya 1. Kemudian RA, yaitu jari-jari isolator, yaitu 2 cm, jadi 2 kali 10 min 2 kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya, kita dapatkan nilainya adalah 4,5 kali 10 pangkat 11 Newton kolom. Selanjutnya yang pertanyaan B untuk R 3 cm. Nah, pada R 3 cm itu posisinya adalah di luar dari silinder isolator, tapi belum sampai silinder koaksial. Jadi istilahnya dia berada di area yang ya kosong lah gitu. Tapi sudah lewat dari silinder isolator dalamnya. Nah, karena itulah jadi yang kanan jadi lebih sederhana sigma Q-nya. Tidak usah pakai rumus Ruffy lagi. Karena jelas yang terlingkupi adalah muatan dari silinder isolator itu terlingkupi penuh. Makanya langsung bisa kita tulis QI tanpa perlu nulis kalikan dengan rule lagi. Oke, kemudian tinggal pindah ruas, masukkan nilainya. Oke, sehingga kita dapatkan nilainya adalah ini ya. Maaf gambarnya terpotong. Nah, ini tinggal kali-kali sedikit, insya Allah nggak sulit lah. 2 dikalikan dengan K, dikalikan dengan 4 per 0,03. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yang pertanyaan C, tentang bagaimana distribusi muatan pada silinder konduktor. Jadi karena dia ada apa namanya totalnya adalah min 12 kolom, maka kita harus seperti biasa ya, rumusnya adalah total muatan adalah Q dari yang permukaan dalam, sebut saja Q KD. Jadi yang permukaan dalam dari koaksial itu kita sebut Q KD, sementara yang sebelah luar itu Q KL. Nah, kemudian jadi yang Q KD yang sebelah permukaan dalam itu nilainya selalu menyesuaikan gimana caranya kalau ditotal dengan yang muatan dalamnya lagi itu 0. Sehingga gampangnya mencari QKD adalah negatif dari muatan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini adalah QI. Karena QI tadi 4 kolom, maka otomatis QKD adalah min 4 kolom. Oke. Kemudian bagaimana cara mencari QKL? Ya tadi ya, rumus yang atas ini. Sehingga untuk mencari QKL adalah Q dari total, kita tulis QK dikurangi dengan QKD. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah min 8 kolom. Jadi muatan di titik B itu min 4 kolom, sementara muatan di titik Y adalah min 3 kolom. Oke, untuk pertanyaan D, bagaimana muatan di R sama dengan 5 cm? Oke, ini rumusnya sama ya. Integral tertutup EDA adalah sigma Q per epsilon 0. Nah, pada 5 cm muatan apa saja yang terlingkupi? Oh, ada QI dan ada QKD. Berarti ada 4 plus min 4, hasilnya adalah 0. Maka medan di titik D adalah 0 Newton per kolom. Sementara untuk pertanyaan E, untuk R sama dengan 10 cm, ya rumusnya sama. Integral tertutup EDA adalah sigma Q per epsilon 0. Dalam hal ini, itu semua muatan telah terlingkupi. Maka tinggal kita total semua, jadi min 8. Kita pindah ruas, terus 1/4 pi epsilon 0 kita masukkan nilainya jadi 9 kali 9 dikali-kali, kita dapatkan nilainya adalah min 1,44 kali 10 12 Newton per kolom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.